lagu Indonesia Raya kami dengan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil Islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya saya. Alfian mana Alfian ya?
Oke, Ayu. Askia. Azara. Enggak ada. Bima. Kalista. David. Dinta. Eka. Elvana. Vika. Liam. Rizky. Terus Arman. Muhammad Abdul Riza. Firsa. Abdul Aziz. Rina. Rizky. Juliana. Terakhir Juliana. Siapa di belakang? Anak-anak, buka buku paketnya ya. Paketnya kita mulai pembelajaran. Kalian buka halaman 43 tentang kebutuhan hidup manusia.
Coba anak mengacu ke halaman 40 berapa? 43 ya, 43 tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut terus berkembang sesuai dengan usia, berkembangnya usia. Dan jangan lupa kebutuhan juga dipengaruhi oleh apa ya? Perkembangan teknologi. Lalu apa yang diarani kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang ingin apa? Yang diinginkan oleh manusia, baik berupa tempat, barang maupun jasa. Nah, terus di sini berdasarkan jenis kebutuhannya ada 4. Berdasarkan jenis kepentingannya atau intensitasnya itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier atau kebutuhan kira-kira apa yang diarani kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak kebutuhan pokok manusia itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Apa? Tempat tinggal, terus apa lagi? Pakaian, terus makanan. Atau lebih gampang kalian itu mengingat kebutuhan primer atau pokok adalah sandang, pangan, itu kebutuhan utama. Kenapa? Kalau misalkan kita lapar agak dan mangan ya loh. Nah, maka kalau di saat kita merasa lapar, maka kita harus makan. Kalau ditunda akan menyebabkan kita sakit. Nah, itu makanya dikelompokkan dalam kebutuhan primer, kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Terus pakaian, nggak mungkin kalau kita namanya manusia nggak pakai baju. Ayo ngisi. Seperti apa kalau misalkan kita nggak bisa pakai baju? Nah, kan cermin lihatnya. Nah, makanya pakaian itu menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Baik kalian maupun perempuan. Nah, terus kebutuhan yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Kira-kira apa dari kebutuhan mewah? Kebutuhan yang apa? Kebutuhan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu karena merupakan barang-barang mewah. Jika kebutuhan pertama dan keduanya sudah terpenuhi, maka akan muncul keinginan untuk memiliki barang mewah. Nah, anak-anak sekarang contohnya barang mewah itu kira-kira apa saja menurut kalian? Mobil yang mewah, ya. Kalau sekarang kan kendaraan mobil banyak sekali. Ya. Tapi di sini ada jualan mobil barang mewah, mobil yang mahal harganya, yang berkelas, yang punya merek, yang punya branded, terus jam tangan, orang jam tangan yang mau asal-usulkan, tapi jam tangan yang bermerek, tas yang mahal. Nah itu termasuk kebutuhan barang-barang mewah dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memenuhi. Terus kira-kira dari kebutuhan barang mewah, barang sekunder, terus kebutuhan pokok, ada yang ditanyakan enggak? Ada enggak yang ditanyakan? Coba saya tanya sekarang, kalau beli PC pulsa paketan itu termasuk kebutuhan apa saja? Primer atau sekunder? Ya coba Mas apa? Nah betul, beli paketan hari ini bisa merupakan kebutuhan pokok. Karena apa? Betul yang dikatakan temanmu tadi. Kalau nggak diiseni si paketan ini nomornya akan bagus. Apalagi kalau itu untuk orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, bekerja. Kalau terlalu sering gonta-ganti nomor, otomatis akan mengganggu pekerjaan. Mau nggak mau
beli isi paket atau beli pulsa menjadi suatu keharusan. Nah, kira-kira dari sini ada lagi ditanyakan nggak, Cang? Mengenai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan mewah. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Di situ ada kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Di situ di buku kalian kamu lihat ada kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang dan juga kebutuhan yang bisa dipenuhi di masa yang akan datang. Nah, itu kamu lihat bukunya di situ di buku paket. Kebutuhan sekarang namanya juga sekarang, jadi tidak bisa ditunda. Pemenuhannya harus dilakukan. Kalau tidak akan mengakibatkan atau akan mengganggu kehidupan. Kira-kira apa atau kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang? Menurut kalian apa yang harus dipenuhi? Kalau ditunda menyebabkan sesuatu. Apa? Ayo, jangan dia bisa. Uang air kecil. Terus apa nih? Makan, lapar harus makan. Kalau tidak akan menimbulkan rasa sakit. Uang air kecil juga gitu. Itu merupakan kebutuhan sekarang yang harus dilakukan. Ditahan terus kalau berani. Bu, saya izin mau keluar, nggak boleh pula yang mau balik kelas kamu. Iya kan? Harus dilakukan sekarang. Terus apalagi kira-kira? Apalagi kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang selain makan sama buang air kecil, buang air besar, sama lagi Cak. Kalau terjadi kebakaran harus memanggil pemadam. Benar-benar dipanggil pemadam kebakaran kampung soal itu kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga, nggak boleh ditunda, ya kan? Terus apalagi saat kamu sakit, diobati, ojo dijangin, setelah dijangin penyakit kamu akan bertambah lebih parah. Nah, itu kebutuhan yang sifatnya tidak bisa ditunda atau kebutuhan pemenuhannya harus sekarang, harus dilakukan saat itu juga. Kira-kira sampai bisa ambil contoh lagi nggak kebutuhan sekarang selain makan? Terus kalau terjadi kebakaran, kamu harus manggil pemadam kebakaran, buang air kecil. Kira-kira ada lagi nggak ya contoh yang harus dilakukan sekarang? Rokok, ada yang tahu nggak? Apa? Iya Cak. Saat kamu mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil atau terus kamu ngantuk, merasa ngantuk, perlu nggak pada saat itu kamu harus berhenti istirahat? Kalau kamu sudah merasa ngantuk, kamu teruskan itu akan bahaya. Tidak hanya bahaya pada dirimu, tapi juga akan membahayakan orang lain. Nah, terus sekarang kebutuhan masa yang akan datang. Maksudnya masa yang akan datang itu yang bagaimana loh? Yang pemenuhannya bisa ditunda, nyuwengi kanggo apa kira-kira? Umroh. Terus itu nyuwengi gue mulai saat ini sampai nanti dewasa kamu pergi umroh. Itu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Terus apa nih? Untuk biaya sekolah bagus saat ini dijalani. Kalau lulus SMP di SMA nyalani dia kuliah. Itu kebutuhan yang sifatnya untuk masa yang akan datang. Jadi kamu melalui proses nyalani nanti digunakan untuk yang akan datang. Terus kira-kira apa nih? Rekreasi, saiki kelas itu nabung sih. Kelas 8 budal ya, rekreasi budal sekali itu yang kebutuhan untuk masa yang akan. Kenapa? Biar kamu tidak keberatan. Saiki nabung sih, nanti ada saat kamu kelas 8, kamu tinggal berangkat sekarang kalau sokok kebutuhan sekarang atau masa yang akan datang ada ditanyakan nggak kan? Iya.
buang air kecil seperti teman tadi. Bu, buang air kecil boleh nggak? Boleh. Kita anak yang ngomong di kelas. Nah, itu kebutuhannya penggunaannya harus dilakukan saat itu juga. Jadi buang air kecil termasuk kebutuhan sekarang. Ditahan nyelorong tengi, ya lah. Terus ada lagi nggak? Tentang kebutuhan berdasarkan intensitasnya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier atau mewah. Terus berdasarkan waktu pemenuhannya, sekarang atau masa yang akan ada ditanyakan aja. Silakan sekarang kamu simpulkan tadi apa yang saya jelaskan tadi, sekarang kamu simpulkan dulu, ditulis. Kamu simpulkan. Kalau tadi sudah kebutuhan berdasarkan intensitasnya dan waktu pemenuhannya, sekarang berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya di situ kamu lihat di buku paket. Berdasarkan sifatnya kebutuhan itu dibagi menjadi dua bagian. Apa saja toh? Kebutuhan jasmani dan rohani. Yang namanya jasmani itu apa aja? Badan kita, rohani apa? Fisik, secara fisik. Nah, kebutuhan yang bagaimana yang dikatakan kebutuhan jasmani? Kebutuhan untuk jadi kalau kita pada saat kita bunda atau kita dalam masalah sedih,
kita melakukan ibadah, biar tujuannya apa? Biar hati kita jadi tenang. Kira-kira apa nih ya menjadi kebutuhan rohani atau jasmani? Ada yang enggak? Apa dulu? Menyanyi. Nah, ada temanmu nyanyi, apa karaokean, gue suaranya kalau poet seperti nyanyi. Ya, itu kira-kira menurut kalian itu termasuk kebutuhan apa saja? Apa? Badan kita goyang-goyang nyanyi gini ini termasuk kebutuhan jasmani atau rohani ya? Rohani. Kenapa Pak? Kalian ngambil kesimpulan itu nyanyi karaokean itu termasuk kebutuhan rohani? Senang, karena membuat hatimu senang. Nah, terus kira-kira apa itu? Dengan meja-meja kita akan barang ini termasuk kebutuhan rohani. Kenapa? Bobi nyanyi, bobi tutup, bobi pelampiasan. Kamu ternyata enjoy senang dengan tutup meja-meja ternyata itu juga merupakan kebutuhan rohani. Nah, ada yang ditanyakan nggak tentang kebutuhan jasmani dan rohani? Sudah jelas? Nah, kalau sudah kita lanjutkan mengenai kebutuhan berdasarkan subjeknya. Di situ ada di bawah kamu lihat di buku paket berdasarkan subjeknya di halaman 49 ya. Itu ada kebutuhan individu dan kelompok. Namanya individu itu ditujukan, kebutuhan itu ditujukan untuk diri sendiri. Jadi kepuasannya jika kamu memenuhi kebutuhan itu kepuasannya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kira-kira kebutuhan seperti apa ya saya dari kebutuhan untuk sendiri itu? Maka mau sing mangan awakmu sing marah awakmu. Nah, kan nggak mungkin dong. Kalau kamu yang makan, otomatis kamu yang merasa kenyang. Kamu minum, kamu harus minum. Jika diri kamu sendiri yang merasa apa? Merasa terpenuhi, merasa haus minum. Terus kamu nyanyi, joget-joget, kamu terhibur. Hatimu yang senang, bukan orang lain. Itu namanya kebutuhan individu. Terus apa bedanya dengan kebutuhan kelompok? Namanya kelompok, kebutuhan bersama. Otomatis tujuannya, kepuasannya, dan prosesnya juga dilakukan secara bersama. Contohnya apa ya kira-kira tujuan kebutuhan kelompok itu? Kalau di desa mungkin kerja bakti, kerjasama, gawe jembatan, digawe bareng-bareng bersama masyarakat banyak. Nanti kalau sudah jadi digunakan oleh masyarakat juga masyarakat banyak, bukan diri sendiri. Selain jembatan, kira-kira sih perlu prosesnya itu orang banyak konen yang kamu tahu. Pembangunan masjid, benar itu. Pembangunan masjid. Nah, pembangunan masjid dilakukan bersama-sama orang sekampung. Nanti kalau masjidnya jadi buat ibadah bersama. Terus kira-kira kalau di sekolahan itu apa ya kira-kira? Dikerjakan secara kelompok itu. Pada saat ada acara kira-kira apa? Kalau di sekolah ada satu kamu kurang tahu di Natalis apalagi dalam acara-acara tertentu yang pengerjaannya itu dilakukan secara kelompok dan dirasakan juga secara bersama-sama. Kira-kira apa saya? Kamu sudah pernah melakukan nggak yang kelompok yang pengerjaannya itu tidak dilakukan sendiri tapi dikerjakan secara kelompok? Kira-kira apa? Kerja bakti membersihkan kelas, dikerjakannya bareng-bareng. Terus nanti kalau kelasnya bersih, kamu masuk menempati merasanya nyaman. Komponen kira-kira dilakukan bersama, ya perlu kerajinan dilakukan seperti kemarin pada saat apa aja P5 ya jadi P5 kalian disuruh membuat apa? Produk, membuat hasil karya yang dilakukan secara bersama-sama. Ada yang membuat dari galon apa mineral ya, buat akuarium, buat tempat sampah. Terus ada yang bagus kemarin itu ada dua pas dari bekas galon mineral. Itu dilakukan dikerjakan secara kelompok. Terus kira-kira apa nih?
yang pengerjaannya dilakukan secara kelompok, itu apa lagi? Kira-kira apa lagi ya? Sebentar lagi kalian kan apa? Di Senatalis ada lomba-lomba. Nah, lomba-lomba dari bahan ini juga. Pembuatannya apa? Fashion show. Pembuatannya gaun itu kan juga tidak bisa dilakukan sendiri, tapi dilakukan oleh banyak teman. Nah, itu juga merupakan apa? Kebutuhan kelompok. Nanti kalau sudah jadi pakai kelas kamu menang ya dirasakan kebahagiaan itu dirasakan bersama satu kelas, tidak hanya kamu sendiri. Nah, sekarang kira-kira dari kebutuhan primer sampai kebutuhan kelompok ada ditanyakan enggak? Ada enggak? Enggak. Nah, kalau tidak sekarang dari semuanya itu kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhannya harus membuat skala prioritas. Apa atau skala prioritas itu? Membuat daftar urut sesuai yang dibutuhkan, biar terbuang sia-sia. Misalkan aku besok mau beli baju, mau beli tas, mau beli komponennya yang berapa? Kira-kira aku duwe, tapi kok duit itu cuma terbatas. Berarti muncul apa? Muncul di keinginan kamu untuk beli ini banyak sekali yang ingin dibeli, tapi duit terbatas. Otomatis kamu harus memilih dia yang didesain, mana yang harus diprioritaskan. Tak sesuai dengan jalan. Waktu aku lagi ulang. Yang saya prioritaskan waktu terbatas. Aku ingin beli pakaian, aku ingin beli apalagi sepatu, aku ingin beli kado. Kira-kira sing didesain sing ndi ya? Kado terbatas. Apa aja? Sepatu. Terus juga nih pesta nggak bawa buah tangan, ya Pak? Sepatu. Nah, ya jadi kamu kan ukur antara itu kado atau sepatu berbeda cukup. Nah itu dengan cara kamu berpikir, mengambil kebijakan, mengambil suatu keputusan, itu disebut kamu sudah melakukan skala prioritas kebutuhan kamu. Nah, sekarang kamu ada yang ditanyakan nggak caranya membuat skala prioritas itu? Apapun yang ada di benak hati kamu. Ini nih, aku kepengen tubuh iki sebutkan. Setelah itu kamu renungkan kira-kira yang perlu diutamakan, yang harus dibeli lebih dulu itu mana? Itu membuat skala prioritas. Nah sekarang coba kamu membuat, gak usah akeh-akeh, 4 atau 5 kebutuhan yang ingin kamu beli. Kira-kira apa aja? Terus nek hatimu kira-kira ingin beli apa? Bakso, sepatu, buku, HP, apa? Terus nanti setelah itu kamu renungkan, kamu pikirkan kira-kira duit buku cukupnya dia sih di sini yang harus didahulukan yang mana menurut kepentingan. Ya sekarang kamu buat 4 atau 5 saja kebutuhan kamu. Terus kamu buat skala prioritasnya. Ya dilakukan, ya 5 atau 4 kebutuhan. Tentu saja kebutuhan kamu sebagai apa? Ya sebagai siswa kamu. Kalau kamu sebagai murid kan juga mungkin loh beli motor, beli rumah, menyambut gaya duduk, kira dah. Jadi kebutuhan sebagai siswa. Bu, saya pengen beli rumah, pengen beli motor, belum sekolah lulusin dulu. Terus uang dari mana? Ya kan? Jadi kamu buat skala prioritas sesuai diri kamu sebagai siswa. Kamu masih pengen apa? Pengen tuh buku, pengen tuh es krim, pengen tuh pulsa, pengen tuh apa? Setelah itu dari semua kebutuhan keinginan yang kamu tulis tadi, pikir nih kira-kira sih tak bisa ini tak harus saya beli dulu itu yang mana? Nah, beda anak, beda kebutuhan. Sekarang kamu mencoba membuat skala prioritas diri kamu sendiri. Nanti silakan
dipresentasikan. Contohnya di sepatu ekstrim. Saya HP dari yang sama. Saya yang kalau nggak punya HP, ketinggalan masih bebas. Ya, semuanya membuat contoh kebutuhan. Contoh kebutuhan yang kamu inginkan, terus habis itu dibuat skala prioritas. Kebutuhan yang kamu inginkan di waktu kamu bikinnya apa ya ditulis, terus habis itu kamu buat urutan bisa seperti nomor seperti ya kamu membuat saya pengen mau apa ya, keinginan kamu apa ditulis, kalau ditulis kamu berarti membuat skala prioritas. Pengennya saya pengennya mau beli ini, saya ingin beli juga, saya ingin beli apa, ya apa kira-kira kamu ingin beli apa? Apa? Ya, kamu apa? Kamu tulis dulu kira-kira keinginanmu apa aja. Ditulis keinginan, kalau keinginan ditulis, baru dipikirkan kira-kira yang harus dibeli lebih dulu itu apa. Nah, itu namanya membuat skala prioritas. Pilih undi. Terus yang kamu utamakan di sini saya. Nah, itu tulis sama. Jadi itu berarti buat skala. Ya, apa? Berapa keinginan kamu? 4. Satu itu kamu membuat skala prioritas. Apa? Enggak apa-apa ditulis. Ya dua itu enggak apa-apa. Harus menyesuaikan. Ini apa yang dari ini? Apa yang diperlukan? Terus ini terus ya. Saya butuhkan. Kalau nggak kalau zamannya kamu buat keinginan kamu itu kira-kira apa ya ini aneh kamu pengen tuku es krim, nah pengen beli apa sabun cuci muka, pengen blowing, pengen beli jilbab, pengen beli sepatu, kira-kira dari daftar keinginan kamu itu tadi terus kamu pikirkan saya tak disini sendiri ya. Itulah. Itu berarti kamu sudah membuat skala prioritas. Kayak saya SMA itu ada yang sudah selesai membuat skala prioritasnya. Ya. Terus disertai alasan saya mengutamakan nomor ini, misalkan beli ini karena
Ini lah kok pas ngantuk. Kira kok pas ngantuk yang ini. Tadi sudah sarapan belum? Belum. Kopinya kok belum. Padahal itu makan tadi merupakan kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Ya, sudah ada yang selesai membuat skala prioritas belum? Ya, ayo nah, kira-kira satu presentasi di depan sampai nggak mau dibaca itu. Keinginan saya ingin membeli ini terus yang saya prioritaskan ini. Ya nggak apa-apa ya mas, nggak apa-apa presentasi. Guys kalau nggak mau di situ aja di depan kamu saya banter tapi ya, yang keras ngomongnya. Keinginannya apa dulu? Kamu ingin beli apa aja? Aku ingin membeli tas baru. Sekarang prioritas yang didahulukan membeli HP karena HP itu yang amat besar. Nah, dari sekian banyak itu tadi yang kamu prioritaskan dia pak? Kan, HP. Terus apa lagi yang kedua? Membeli sepatu karena sepatu yang amat besar. Terus? Tas baru karena tas baru besar. Loh, sumpah kok bisa? Membeli buku karena buku ujian. HP yang diutamakan HP dulu biar tidak ketinggalan informasi. Nah itu salah satu apa yang diprioritaskan oleh teman-teman. Ada lagi, yo kira-kira yang keras enggak? Keinginan untuk apa dulu kamu ingin membeli apa dibacakan? Saya ingin membeli sepatu. Terus apa lagi? Saya ingin membeli sepeda. Saya ingin membeli prioritas sama. Nah yang kamu prioritaskan dari ingin membeli apa tadi? Sepatu, es krim, sepeda, terus apa lagi? Buku. Nah, dari keempat keinginanmu, terus kamu membuat skala prioritas. Yang didisik nih apa? Membeli buku. Membeli buku. Alasannya apa kamu beli buku di prioritasnya? Karena sudah mulai masuk pembelajaran, bukunya teh. Terus apa lagi prioritasnya juga? Membeli sepatu karena sepatu yang lama sudah besar. Membeli sepatu lah sekolah budaya sepatu. Terus prioritas yang ketiga Membeli sepeda karena akan bisa berangkat ke sekolah. oh membeli sepeda itu kan sepeda ben gak tidak terlambat timbangan waktu gimana lebih baik naik sepeda. Terus apa lagi prioritas yang kedua? Membeli es krim. Berarti pengen membeli es krim rasanya seperti ya. Itu skala prioritas. Yuk sebelah sini mas, membuat skala prioritas. Ini keras. Keinginan kamu membeli apa dulu dijabarkan, terus prioritasnya gimana? Keinginannya membeli tas, sepatu, HP, terus ada. Terus kalau prioritasnya apa? Terus yang kedua. Terus yang keempat. Jadi itu contoh-contoh apa yang disampaikan teman itu tadi saya. Apa yang disampaikan teman tadi itu merupakan apa daftar skala prioritas. Ya kan? Kalau gitu terus dilanjut lagi dari jenis-jenis kebutuhan itu tadi itu pasti ada apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan.
faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan itu apa saja? Kamu lihat untuk paketnya halaman berapa itu? 50 faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Itu kira-kira apa ya faktornya? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Kebutuhan atau keinginan antara manusia yang satu, orang dengan orang satu dengan orang lain pasti berbeda. Nah, tersebut dipengaruhi oleh apa? Yang pertama, jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan kebutuhannya berbeda. Contohnya pakaian. Nah, pada saat kalian memakai pakaian itu antara wong lanang karo wong wedok kira-kira ribet mana tuh? Lebih ribet perempuan. Terus foto-foto di kelambine di sepatu sing jinjit, ya. Terus pakai apalagi aksesoris ini, kalung, gelang, ya, pakai jilbab, pakai sandal. Kalau laki-laki enggak begitu selesai mandi pakai apa? Kemeja, pakai celana selesai. Nah itu apa? Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dari hal pakaian saja. Laki-laki sama perempuan itu sudah beda. Perempuan lebih ribet dibanding laki-laki. Terus ya faktor yang kedua, kamu lihat di buku paket tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan antara yang satu dengan yang satunya itu berbeda. Kira-kira bocah pendidikan SD lalu SMP dengan anak SMA itu kebutuhannya sama apa tidak? Beda. Kamu ingat lagi saat kamu SD, kira-kira kebutuhanmu apa SD? Kalau pada saat kamu SD, uang saku pun beda. Cilik SD sakunya 5.000. Tapi pada saat kamu SMP, bapak dulu kamu samunya 5.000, akan gede. Kamu minta tambah. Nah, dari itu saja, dari kamu waktu SD dan SMP itu sudah beda, apalagi keinginannya pasti sudah beda lagi dengan anak SMA. Kalau SMA sudah menuntut harus HP-nya yang Android, pengen punya laptop, pakai jam tangan. Nah, kalau SMP sementara ini kadang-kadang bawa HP juga nggak boleh, apalagi kalau pengen laptop nggak mungkin. Pakai HP aja kadang-kadang izinnya kadang-kadang tidak. Terus lingkungan, nah lingkungan juga gitu Jan. Lingkungan juga menyebabkan mempengaruhi kebutuhan. Contohnya apa? Lingkungan yang ada di daerah pegunungan, lingkungan yang berada di pesisir pantai, lingkungan yang berada di kota. Kira-kira ya klambi sing anget jaket iki pantese ning lingkungan pegunungan atau pantai? Pegunungan. Kenapa? Kok jaket itu pantasnya di pegunungan bukan di pantai? Kira-kira apa? Karena udaranya dingin, maka butuhnya jaket. Terus di pantai, kira-kira kebutuhannya apa? Di pantai kalau di pantai berarti pantas nggak pakai jaket dulu. Kenapa kok nggak pantas? Karena cuacanya panas. Terus kira-kira klambinya sing kenapa? Iya. Nggak pakai apa? Tadi kalau di pegunungan kan pakai jaket ya, pakai baju-baju ya nggak? Terus kalau di pantai kira-kira klambinya sing sering mana angin ngabek bertahun-tahun. Kira-kira apa ya? Kalau di pegunungan di pantai itu bajunya yang lebih tipis dibanding orang-orang yang ada
di gunung, coba pada ini mengenai pantai Bali ulang kaca, saking panasnya terus gak pandai ya, ngerti tau mana? Iya ya, para orang sukses yang di pantai Bali kan, nah itu kan karena udaranya panas, dia nggak pakai baju, dia ngerti itu hanya ada di Bali. Ini ya aku udah jadi tontonan, langsung dikira ada kamu di sini pakai itu. Apalagi di sekolah kita di sekolah yang dekat pegunungan di lereng gunung, makanya kamu dibakar semua kan apa? Aduh, iya kan? Terus kira-kira apa lagi? Masyarakat yang ada di desa dan di kota kebutuhannya juga beda. Terus kemajuan ilmu teknologi. Teknologi juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Sampai kira-kira tahu Shopee, Lazada, ini tahu nggak kan? Nah, itu pembelajaran belanja secara online. Apa belanja secara online om? Kamu sudah tahu, sudah pernah melakukan belanja secara online? Pernah. Nah, kira-kira belanja secara online itu belanja yang piye baca? Belanja secara online ini belanja yang piye? Belanja yang memanfaatkan akses internet. Kira-kira yang penjual dengan pembeli konsumen itu perlu ketemu nggak? Kalau kamu belanja secara online loh, penjual sama pembelinya perlu ketemu nggak? Tidak. Cukup kamu pencet Shopee, kamu pilih barangnya apa yang kamu inginkan. Terus apa kan? Dikirim, dicetak dulu lah, dikirim PC. Kadang-kadang Shopee mengadakan bentar lagi tanggal 12 gratis ongkir. Nah, itu biasanya kan tanggal-tanggal tertentu, tanggal-tanggal cantik itu Shopee melakukan apa aja? Gratis ongkir. Nah, itu ternyata ibu-ibu sekarang, orang ibu-ibu awakmu loh. Sekarang sudah malas seperti ke pasar, lebih enak belanja secara online. Kenapa bedanya dengan kalau kamu beli di pasar itu kira-kira enaknya belanja online itu karena apa? Karena apa? Ya, enaknya belanja online itu apa? Karena tidak ribet, terus lebih apa sih? Lebih efisien, apa nih? Kira-kira barang yang kamu pesan nggak cocok kan bisa dikembalikan nggak? Bisa. Nah itu mudahnya belanja secara online. Terus kira-kira belanja sih bisa dibelanjakan secara online. Kira-kira belanja berupa barang apa? Offline bisa dibeli secara online. Baju, selain baju apa? Skincare. Begitu sama makanan dan apapun kebutuhan manusia bisa dibeli secara online. Dan ditanyakan manfaatnya beli online itu apa? Tapi hemat waktu. Serasa numpak motor, nonton bensin, tinggal pencet HP, kamu sudah melakukan pembelian, kamu sudah melaksanakan transaksi pembelian. Terus pada hari-hari tertentu bebas online. Kira-kira belanja di Shopee harganya lebih murah atau lebih larang ya Jan? Tergantung kalau barangnya sama. Kalau barangnya yang kamu beli sama, mereknya sama, kira-kira belanja di Shopee dengan di pasar atau di toko itu lebih murah di mana? Shopee. Lebih murah di Shopee karena tidak ada biaya pajaknya. Biasanya tuh Shopee itu gandeng untuk industri atau perusahaan langsung, jadi memangkas biaya transportasi, biaya jasa. Jadi harganya lebih murah. Cuman tetap ada kekurangannya. Kalau kita langsung pergi ke toko atau ke pasar kan langsung bisa memilih barang. Kalau di Shopee kalau nggak cocok kita kan harus mengembalikan lagi, ya kan?
butuh waktu lagi. Terus faktor yang kelima kira-kira apa saya? Selain kemajuan teknologi, tempat tinggal, pendidikan, jenis kelamin, pendapatan. Orang yang penghasilannya lebih besar dengan yang penghasilannya pas-pasan, pasti apa kan? Kebutuhannya beda. Wong lak duwe akeh luwih gampang piye, Mbak? Ada uang, ada barang, rego bawa rupong. Nah, orang yang penghasilannya banyak, tinggi, pasti dia lebih mudah memilih barang dibanding kita yang pendapatannya pas-pasan. Nah, sekarang kamu simpulkan dari tadi apa yang saya terangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, mulai dari jenis kelamin, lingkungan, terus apa lagi tadi, pendidikan, kemajuan teknologi, penghasilan. Kan silakan saya beri kamu kesempatan waktu untuk menyimpulkan. Ya, disimpulkan dari apa yang saya jelaskan tadi. Nanti biar mudah kamu membuat apa pengajaran. Kan kita butuh. Masih 32 tambah 18, 40, 46. 46. Berarti kurang 24. Karena dari 80 menit cuma 24. 30-an. 30-an. Iya. Kiraan 30-an. 30 menit.
Sudah selesai nulisnya. Ya. Selain itu tadi kan ya, faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan tadi mengenai karena jenis kelamin, karena pendidikan, karena kemajuan teknologi, penghasilan. Lalu kira-kira yang membuat apa yang mempengaruhi kebutuhan itu apa saja? Selera. Selera itu apa? Keinginan. Selera konsumen, selera seseorang, selera antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu beda banget. Beda. Sitoke seleranya pengen warnanya abang, sisine pengen warna ireng, terus apa nih? Kalau orang laki-laki yang laki-laki itu kalau misalkan warna, beli kaos, beli t-shirt, itu kalau milih warna itu lebih cenderung warna hitam. Biasanya mesti hitam. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan, pink. Pink itu warna identitas perempuan. Jarang laki-laki membawa warna pink itu jarang. Ya, jadi kalau perempuan itu kalau milih warna bebas ya, semakin ngejreng semakin jelas bahwa itu adalah anak perempuan. Kalau laki-laki pasti biasanya yang banyak itu warna hitam, coklat tua, warna-warna yang gelap. Kenapa kalau laki-laki kok nggak suka warna yang ngejreng? Kenapa kira-kira? Ya wajar. Gak cocok, gak percaya dulu. Ya. Ya jelas punya warna sih. Apa? Nggak percaya diri, kurang baik, kurang yakin ya. Maksudnya kurang ganteng, nggak baik itu kurang ganteng. Terus apa lagi? Faktor yang berikutnya karena apa? Faktor apa aja? Status sosial. Status sosial itu seseorang yang memiliki status sosial tinggi, otomatis apa ya? Kebutuhannya juga tinggi. Kira-kira awake dhewe dibanding artis, kebutuhannya padha. Kenapa berbeda?
berbeda. Berbedanya karena apa? Karena apa? Kalau artis itu sudah dikenal banyak orang, kita tidak kenal banyak orang, terus dia kelambi sing murah, nggak mungkin, pasti bajunya yang bermerek. Jadi semakin tinggi status sosial seseorang, semakin tinggi pula kebutuhan. Itu mengenai status sosial. Terus faktor yang mempengaruhi kebutuhan apalagi kira-kira selain selera dan status sosial, yaitu tentang adat istiadat, kebiasaan suatu daerah yang satu dengan daerah yang lain juga berbeda. Kira-kira daerah sekitar daerah sampai satu semen ini, kalau daerah ini buat dia aja ya kira-kira yang membuat beda. Surabaya, masyarakat Surabaya dan sekitar tentu akan beda. Kalau di sini di sekitar daerahmu, kalau misalkan hari-hari besar, hari-hari tertentu sering melakukan kesenian apa biasanya? Jaranan, itu mesti acara lomba, tradisi jaranan pasti dilakukan. Kalau di kota belum tentu, pasti mungkin neneknya baca pentas seni berupa apa panggung hiburan. Kalau di desa sekitarnya sampai ABW yang sering itu pasti jalan. Apa baiknya kalau menampilkan seni tradisional untuk apa? Untuk melestarikan budaya. Jadi daerah juga mempengaruhi kebutuhan. Nah, sekarang coba dari sekian ulasan, mulai dari jenis kebutuhan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi, antaranya apa to sing diarani kebutuhan karo keinginan. Kira-kira sama kan kebutuhan dengan keinginan? Beda. Butuh itu mangan, gitu. Saya lapar, butuhnya makan. Tapi keinginannya makan yang enak. Saya butuh baju, tapi keinginannya di dalam hati kamu ingin baju yang lebih bagus, yang mewah. Pengennya duwe omah, kebutuhannya pengen punya rumah, keinginannya rumah yang mewah. Jadi kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Nah, terus kamu lihat ada ditanyakan nggak dari yang itu tadi? Dari jenis kebutuhan sampai faktor-faktor yang mempengaruhi sudah jelas ya? Sudah jelas? Nah, terus lanjut kalau sudah jelas, sekarang alat-alat pemuas kebutuhan. Nah, alat-alat pemuas kebutuhan di situ ada apa aja? Kita lihat di halaman berapa itu? 55. Kalau lihat di halaman 55 di situ ada barang mentah, barang setengah jadi, ada barang jadi. Oh, sebelumnya di situ jenis-jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan apa dulu? Nah, alat-alat pemuas kebutuhan halaman 52 aja. Berdasarkan cara memperolehnya, ada barang bebas, ada barang ekonomis. Kira-kira barang yang didapat dengan bebas tanpa harus bayar itu apa aja? Menurut kamu, barang yang kamu dapatkan dengan cara cuma-cuma, dengan cara gratis, kira-kira apa? Apa kira-kira? Yang setiap hari kamu rasakan gratis, gak perlu pakai biaya, ongkos biaya, kira-kira kebutuhan apa? Apa Jan? Kira-kira jadi alat pemuas kebutuhan yang tidak perlu pakai uang cara memperolehnya, nggak perlu keluar biaya, tapi kamu bisa memperolehnya. Kira-kira apa ya? Apa? Alat pemuas kebutuhan
kamu bisa merasakan, kamu bisa memenuhinya, tapi tidak perlu keluar dulu. Kira-kira apa ya? Termasuk barang bebas itu apa aja? Mata, hari. Maksud kamu membayar matahari. Nah, secara tidak langsung kamu kan setiap hari apa merasakan itu, merasakan sinar matahari, dan kamu tidak perlu membayarnya itu untuk menjemur pakaianmu biar kering. Kamu butuh sinar matahari, dan itu gratis kan? Langsung ke BNN pusat, nggak usah bayar, kan? Nggak usah bayar, gratis, diberikan cuma-cuma. Bisa dicuci, dijemur, biar kering. Kamu butuh sinar matahari. Terus sekiranya anakmu sumuk